ketika kita memahami YouTube, kita akan bisa bersinergi dengan YouTube untuk membuat konten-konten yang sangat bermanfaat. Halo sobat YouTube semua, kembali lagi di channel I Am Al Official. Berbicara tentang 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, mungkin itu tantangan terberat untuk teman-teman semua para YouTuber pemula ya. Bener nggak? Saya juga mengalami begitu pertama kali memulai nge-YouTube. Tantangan pertama mengumpulkan 1000 subscriber. Tantangan kedua mengumpulkan 4000 jam tayang. Tetapi lambat laun, hari demi hari, ketika kita memahami YouTube, kita akan bisa bersinergi dengan YouTube untuk membuat konten-konten yang sangat bermanfaat. Nah, di video kali ini saya akan membuat satu tutorial untuk teman-teman para YouTuber pemula tentang gimana sih cara mengejar jam tayang dengan cepat. Jadi di sini saya akan membuat satu aplikasi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Tetapi ini hanya menggunakan remote aja ya, remote desktop ya. Aplikasinya remote desktop. Terus di sini saya bisa memberikan satu contoh bagaimana sih cara menggunakannya untuk bisa mengejar jam tayang. Nah, untuk mengikuti tutorialnya bisa teman-teman lihat di video saya yang satu ini ya. Dan satu lagi teman-teman, di sini saya menggunakan remote desktop yang beli teman-teman ya. Nanti saya bisa kontak ke saya deh kalau mau beli, atau di web lain, hosting lain juga banyak. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu nih, untuk remote desktop itu sebenarnya dia berbasis di komputer ya. Jadi kita beli hosting di luar, terus kita menggunakan remote desktop ya. Jadi fisikalnya itu tidak ada di sini, kita hanya meremotnya doang, menggunakannya melalui remote di handphone atau di PC kita. Jadi kita diberikan satu IP atau user administrator untuk login ke komputernya selama jangka waktu yang ditentukan selama pembeliannya. Nah, disitulah gunanya saya juga sering menggunakan remote desktop untuk pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya. Walaupun saya nggak nge-YouTube, saya juga sering menggunakannya dulu ya. Jadi ya sekarang saya udah terbiasa menggunakan remote desktop ini. Jadi untuk teman-teman para pemula bisa mengikuti satu persatu langkah-langkah yang saya berikan supaya paham untuk bisa menggunakannya dalam hal mengejar jam tayang, atau ya teman-teman bisa tahu sendiri untuk menilainya ya. Oke, ikutin video saya satu ini. Oke teman-teman, saya akan memberikan penjelasan tentang penggunaan remote desktop connection ya. Sebelumnya teman-teman sudah melakukan pembelian. Untuk pembeliannya teman-teman bisa mencari di online shop ya. Banyak sekali online shop yang menjual tentang remote desktop ya. Harganya bervariasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pertama kali penggunaan remote desktop itu teman-teman bisa, kalau dari handphone ya, minimal tuh mungkin bisa mendownload di aplikasi Play Store ya tentang remote desktop ya. Remote desktop connection. Nah, di sini saya menggunakan yang ini ya, remote desktop dari Microsoft ya. Nah, oke. Ntar teman-teman kalau beli dari online shop akan dikasih link untuk login. Ini sini saya sudah install. Oke, saya buka saja. Nanti teman-teman bisa melakukan penambahan PC ya untuk yang ingin melakukan login menggunakan PC-nya. Nah, nanti kan di situ ada dapat IP, bisa memasukkan IP-nya, dan di sini kita bisa menggunakan administrator ya. Tergantung apa yang diberi dari kita beli di online shop. Oke, di situ kita skip karena saya sudah login. Loginnya nanti kalau nggak bisa ditanya ke saya. Nah, di sini saya sudah login ya. Saya membeli remote desktop ini, sorry tampilannya. Oke, saya menggunakan Windows 2012 ya dengan RAM 8, 2 core. Itu menurut saya sudah cukup untuk pekerjaan sehari-hari saya. Nah, di sini saya menggunakan untuk beberapa pekerjaan sehari-hari, terutama untuk melakukan browsing dan melakukan searching ya, terutama untuk YouTube. Khususnya di remote desktop ini sebenarnya kita diberikan sebuah komputer ya. Untuk teman-teman yang sudah paham menggunakan komputer seharusnya sudah paham dong ya. Nah, di sini komputer fisik tapi kita hanya meremotnya doang.
kita bisa melakukan apa saja di sini terkecuali menginstal VPN ya untuk di desktopnya. Jadi kita nggak boleh menginstal VPN di desktopnya karena bisa memutus jaringan, karena VPN kan merubah IP. Oke, pertama kali saya biasanya menggunakan Google Chrome untuk searching ya. Di remote desktop ini kita udah sediakan paket internet atau internet unlimited dengan bandwidth 2 GB, tergantung provider yang menyediakan ya dari hostingnya masing-masing. Kalau saya menggunakan bandwidth yang 2 GB itu udah cukup bagi saya untuk browsing menggunakan 20 tab atau 15 tab ya. Nah, di sini saya ada Google Chrome dan di sini saya sudah banyak membuat profil ya. Profil di sini saya sudah ada sediakan sekitar 30 profil. Nah, jadi saya menggunakan profil pertama biasanya untuk browsing-browsing, untuk menggunakan YouTube ya. Nah, di sini saya menggunakan YouTube dengan server Singapura. Nah, untuk di sini teman-teman juga bisa menginstal di extensionnya. Setiap profil-profil ini teman-teman bisa menginstal extensionnya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa nonton video YouTube, nonton video dari apapun bisa, selayaknya komputer yang ada kita gunakan ya. Nah, di sini extensionnya biasanya saya menggunakan banyak juga ya, teman-teman bisa lihat. Saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, teman-teman bisa lihat dan baca aja apa yang saya gunakan untuk extensionnya. Nah, untuk extension sendiri teman-teman bisa download di web store ya, di web store Google Chrome ya. Oke, web store. Nah, di sini teman-teman bisa download semua extension yang diperlukan. Oke, di sini karena mungkin saya membutuhkan yang seperti extension ini aja ya, jadi saya menggunakan yang ini. Nah, ini extensionnya. Oke, dan di sini setiap profil bisa kita pasangi extension ya, jadi nggak perlu takut nggak kebagian extension. Jadi setiap profil yang saya buat sudah bisa menggunakan extension masing-masing. Nah, di sini banyak sekali extension yang saya gunakan. Oke, bisa dibaca satu persatu dan di browsing apa sih gunanya. Nah, di sini biasanya sih saya menonton YouTube tidak menggunakan tab, jadi saya menggunakan satu tab aja. Setelah itu saya membuka profil yang kedua ya. Oke, kita buka Chrome-nya, buka profil yang kedua. Sini agak sedikit acak-acakan ya. Oke, profil yang kedua atau profil yang keberapa terserah deh, yang penting nggak berurutan juga nggak apa-apa. Oke, nah di profil yang kedua ini kita anggap ya, ini sini sudah berbeda extension juga ya. Kita bisa menggunakan extension yang lain, kita bisa download ya, terserah seperti Chrome yang fresh baru. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada paham lah tentang apa yang saya sampaikan untuk membuka YouTube. Mungkin bisa lah untuk paham lah ya gimana cara menggunakan extensionnya. Di sebelumnya saya juga udah membuat di Kiwi Browser ya, di handphone Android, menggunakan cara menginstal extension. Nah, di sini saya juga seperti di Kiwi Browser itu sih sebenarnya. Jadi di Google Chrome ini bisa kita gunakan juga. Oke, mungkin kalau teman-teman butuh bahan untuk extension atau tab-tab dari yang banyak ini ya, yang sebanyak ini ada 30 ini profil-profilnya, mungkin saya buatkan ntar di link downloadnya ya. Teman-teman bisa kalau ingin menggunakannya saya bisa sediakan, bisa boleh dicek di kolom komentar atau di deskripsi, ntar saya sediakan. Jadi di sini kita mendapatkan komputer fisik yang sangat mumpuni. Oke, coba kita cek dulu ya. Di sini saya beli kalau nggak salah kemarin sekitar 50 ribuan. Oke, Windows R ya, skip Windows R ya. Oke, itu Windows R itu perintah untuk membuka run ya. Oke, di run kita coba lihat DX diag. Ini untuk mendiagnosa apa sih yang komputer-komputer ini punya gitu. Contoh memorinya berapa giga, menggunakan prosesor apa, menggunakan BIOS apa. Nah, gitu. Di sini kita bisa melihat ya. Di sini saya membeli dengan RAM 8 GB dengan 2 CPU dengan harga sekitar 50 ribuan untuk 1 bulan di marketplace.
online shop banyak disediakan web hosting. Oke, mungkin cukup segini saja yang saya sampaikan ya untuk penggunaan YouTube di remote desktop ini ya. Saya menggunakan HP langsung nih untuk meremote-nya. Mungkin teman-teman bisa bahan-bahannya mungkin saya bisa sediakan, bisa request. Oh ya, satu lagi untuk mengeclear dari semua history dari profil-profil, teman-teman bisa menggunakan CC Cleaner ya. Jadi CC Cleaner ini gunanya banyak sekali. Saya bisa di custom clean kalau sudah diinstal, ini yang free ya. Juga teman-teman bisa langsung menggunakan Run Cleaner. Ini nah sini history-nya semua udah terhapus ya. Oke. Jadi selama sebulan kita bisa nonton YouTube free gitu. Dengan biaya internet yang sangat murah dong ya. Di sini bisa kita install extension yang ya teman-teman bisa tahu lah apa yang saya sampaikan. Oke, disinilah saya mengerjakan biasanya untuk menonton YouTube. Nah, di sini nanti di bahan-bahan itu saya akan sediakan stopwatch. Nanti tinggal diekstrak aja. Untuk downloadnya bisa menggunakan web browser bawaan kok. Yang di Internet Explorer nih ya untuk browser. Biasanya kalau kita beli RDP sudah disediakan Google Chrome ya. Jadi teman-teman langkah pertama itu bisa mendownload dari CC Cleaner-nya dulu ya, CC Cleaner ya. Kita buka profil 1. Ini kita bisa download CC Cleaner. CC Cleaner. Oke. CC Cleaner ini gampang kok, tinggal download saja. Di semua gratis. Oke, free trial, teman-teman bisa download aja langsung. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk kuotanya habis ya, karena kuotanya sini bandwidthnya 2 GB dan unlimited. Mau seberapa banyak pun nggak bakal habis. Oke, mungkin kalau nggak percaya untuk bandwidthnya bisa kita lihat ya berapa mega dia. Can you see me? Sorry, speed test. Oke, kita tes speed test ya. Untuk kecepatan dari internetnya berapa giga sih sebenarnya. Nah, oke, kita mulai ya. Go. Oke, pingnya di situ mencapai 1 ms ya. Untuk kecepatan downloadnya di sini mentok ya, di 2 GB, hampir 2 GB megabit ya untuk download. Kecepatan downloadnya mentok tuh hampir. Dan untuk kecepatan uploadnya wow, luar biasa. Jadi nggak perlu takut lemot, nggak seperti server-server biasanya. Oke, mungkin udah cukup saya sampaikan untuk nonton YouTube. Gimana sih nonton YouTube dan cara dapat ya setidaknya sedikit jam tayang dari sini. Atau banyak sih bisa kalau teman-teman mau bisa menggunakannya secara baik ya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga teman-teman paham. Mungkin dari penjelasan saya ada yang mungkin teman-teman kurang paham, boleh dicek di kolom komentar ya. Nah, di situ saya sudah menjelaskan bagaimana sih remote desktop itu cara bekerjanya, dan teman-teman bisa menggunakannya dalam berbagai hal. Salah satunya untuk ya mau ngejar jam tayang atau ya you are in Word, semua ada di genggaman semua teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sekian ya dari tutorial saya tentang menggunakan remote desktop. Kalau videonya bermanfaat, teman-teman bisa melakukan subscribe ya. Jangan lupa hidupkan tombol lonceng. Dan untuk bisa dalam pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.